Bagaimana kita bisa hidup damai dengan diri sendiri ketika segala sesuatu di duniamu itu seolah-olah menentangmu. Ketika gunung-gunung bergoyang, bukit-bukit bergoyah. Bisakah kita percaya kasih setia Tuhan tak akan pernah beranjak dari kita? Daud itu bisa damai dengan dirinya. Saya yakin Daud bisa tidur pada malam harinya. Daud tetap melakukan aktivitasnya. Dia boleh jadi buronan, dia tidak hidup sebagai tawanan. Dia tidak hidup pula sebagai tahanan. Hatinya bebas. There is the freedom in Christ. Itulah kemerdekaan yang Kristus beli di kayu salib. Yesus tidak mati di kayu salib itu di Kalvari supaya kita stres lagi. Yesus tidak mati di Golgota supaya kita hidup dalam ketakutan terhadap manusia. Yesus tidak mengorbankan nyawanya supaya kita hari ini penuh kekhawatiran untuk masa depan. Bukankah ada ayatnya di Perjanjian Baru? Supaya kamu bebas merdeka, maka Kristus telah memerdekakanmu. Dan jikalau anak manusia memerdekakanmu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Dan kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kata merdeka, 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 merdeka. Untuk apa Yesus mati kalau kita sekarang masih gundah gulana dan gelisah? Dan banyak orang gak bisa menerima dirinya, itu masalah lebih besar lagi. Waduh, antara dia overthinking atau dia merasa over responsible. Banyak orang itu gak bisa rasa aman dengan dirinya sendiri. Jadi dia itu selalu tipe yang panikan. Kayaknya masa depan dia gak percaya, orang lain dia gak percaya, masa lalu itu penuh kepahitan, masa kini menanti tanpa kepastian. Jangankan orang lain, dia saja gak bisa terima dirinya. Ada orang yang bukan hanya worry, khawatir, tapi ada orang juga yang terlalu over responsible. Kenapa ini, kenapa itu? Dia coba jadi Tuhan, semakin dia berusaha demikian, semakin gak keruan. Kita harus tahu ya, orang lain juga punya pilihan. Saya ngomong gini bukan supaya kita nggak peduli. Kita harus lakukan bagian kita. Tapi kalau sudah kita lakukan bagian kita, belajar punya serenity, bahasa Inggrisnya. Belajar punya penerimaan. Bahwa asal aku udah lakukan bagianku, Tuhan, aku ini bukanlah porosnya alam semesta, aku bukan Tuhan. Kenapa masih ada kesengsaraan? Kenapa kok ada orang-orang yang masih binasa di depan mataku? Paulus itu sangat-sangat dewasa, dia berkata, aku berusaha jadi orang Yahudi bagi orang Yahudi. Orang Yunani bagi Yunani, bukan jadi orang pelin-pelan, tapi dia berusaha untuk menyesuaikan stylenya, caranya. Prinsipnya tidak diubah. Tapi dia berusaha agar, dia berkata, agar aku bisa memenangkan beberapa dari antara mereka. Paulus, rasul besar, rasul Injil, sapu tangannya menyembuhkan dan mengusir setan. Dia aja gak klaim dia bisa selamatkan semua orang. Dia mau sih semua orang selamat. Dia berkata, andai kata seluruh bangsaku selamat, aku bahkan mau loh. Aku bahkan mau menukarkan diri